Drop it. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Baik, Sobat Tani, kali ini kita bersama si manis yang memang manis. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Ini saya Pak De mau Bapak ini? Anu aja, biasa Pak De gitu aja, jangan Bapak atau ya. Kali ini si manis kita adalah seorang senior penyuluh senior saya, panutan saya. Kebetulan kami diperbolehkan berkesempatan berkunjung ke rumah beliau. Sehat Pak De? Sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Semakin beda. Amat semangat pokoknya. Semangat. Nah ini di belakang kita ini ada puyuh. Ini saya boleh tahu, ini mulai kapan Pak De memulai usaha? Tahun 92-93 sampai saat ini. SMP tadi. Ya, jadi masih SMP. Saya kebetulan dari beberapa usaha itu yang kontinu ini saya puyuh ini. Puyuh, jadi ya? puyuh. Tapi awal-awalnya memang kami mendapatkan satu dinamika. Jadi dinamikanya kan kita punya puyuh, terus ada gempa bumi, hilang lagi, mulai lagi dan sebagainya, itu dinamikanya. Jadi teman-teman kalau mau usaha puyuh, jadi teman-teman junior kami, jadi kita memang harus banyak pengalaman. Jadi jangan melulu kita baca teori, karena teori itu sebagai dasar kita untuk melangkah, tetapi pengalaman itu akan memperkuat dan makin kita ini makin bisa tangguh lah dengan pengalaman dan bisa berkembang. Nyatanya ini saya ini memulai pelihara puyuh itu dari 250 deh. Oh, jadi awalnya 250 ekor. Ya, 250 ekor. Bentar, kenapa memilih puyuh tadi? Ya, saya ayam dan puyuh. Itu saya lebih senang karena pertama ini cepat produksi deh. Cepat produksi. Ya, cepat produksi. Cepat produksi. 48 hari ini sejak tetas ini nanti ada yang nelor 1, 2, 3 itu udah ada nelor. Nanti setelah 60 hari, ya. 60 hari umur dari sejak netas ini nanti bisa maksimal. Jadi 60 hari. 60 hari maksimal. Iya, maksimal. Jadi artinya maksimal itu bisa mencapai 85%, 90%. Tapi dengan catatan, ya dengan catatan pelihara puyuh itu ya gampang-gampang mudah lah. Tapi yang penting gampang-gampang mudah. Gampang-gampang mudah. Tapi orang bisa melihat, tahu terus pelihara gitu aja bisa. Cuma tentu harus seseorang kalau mau usaha puyuh harus tahu bibit dulu ya. Bibit harus memilih dari jenis-jenis yang unggul. Biasanya kalau kita itu memilih asal bibit itu dari orang yang tidak ahli pembibitan, kita itu nanti kalahnya di produksi, karena produktivitasnya akan menurun. Karena si puyuh ini nggak boleh kawin sedara yang jelas. Jadi kalau kita ini harus tahu bibit dari awal. Dari awal. Jadi tanya kepada pembibitnya ini jantannya dari mana, dan bagian dari mana. Kalau mereka jangan itu dalam semua. dalam semua ya, terjadi breeding sekeluarga itu kan nggak bagus. Tidak boleh breeding. Itu dari aspek nggak boleh. Jadi jangan kan ya, manusia juga nggak boleh gitu. Baik Kak De. Terus selanjutnya perkandangan ya. Kandang memang kita buat sedemikian rupa supaya kapasitasnya ini jangan terlalu padat. Kalau ini ukuran 90 kali 120 kali 120 meter ini kalau paling bagus 100 ekor. Ini size 100 ekor nanti di sini nanti akan sampai 21 hari kita pindah. Jadi tidak perlu pindah-pindah lagi gitu loh. Nah, terus sebenarnya puyuh ini juga ada kelemahan ya kecil ini, maka jangan lupa ya kalau puyuh ini harus divaksin ya. Jadi vaksin. 1 minggu masuk dari penyakit ya, Pak? Iya, supaya nanti itu utamanya adalah penyakit Newcastle disease. Wah, Newcastle disease. Newcastle disease. Jadi jangan sampai sampai tidak divaksin. Kalau tidak divaksin, tapi bisa enggak kayak flu burung itu? Bisa masuk?
Flu burung sebenarnya kalau tidak ada flu burung nggak perlu kita vaksin karena secara umum flu burung sekarang ini sudah nggak ada kelihatannya. Ya, siap. Atau mungkin masih ada endemis, saya nggak tahu. Tapi selama ini saya pelihara puyuh itu kena flu burung hanya di tahun 2004 itu. Jadi 2004 saya kena 5.000 itu waktu itu. Tapi ya karena memang vaksinnya nggak ada. Terus itu sakitnya saya sudah tahu antisipasinya. Pokoknya yang penting jangan sampai ya ada ayam-ayam itu berkeliaran. Maka ini posisi kandang saya ini tertutup sebenarnya. Jadi tidak ada ayam masuk. Untuk supaya ini ya Pak ya, terhindar atau kontaminasi. Ya, kontaminasi sama ayam. Harus steril betul. Nah, tadi vaksin sudah ya. Terus makannya ya. Pakan ini. Jadi kalau secara teori memang makanan burung puyuh kecil ini ya kita carikan yang protein tinggi. Ya kita sudah nggak pikir panjang, nggak perlu meramu. Kita beli aja, beli. Udah ada di BR1 itulah. Dari BR1 ini sampai dengan nanti sampai makannya ini sampai bisa nelur satu lah. 1, 2 itu sudah sampai nelur. Kenapa kok BR1 harus sampai ke situ? Biasanya telur bibit puyuh ini kalau nggak gemuk itu nelurnya sulit. Wah, harus gemuk. Ya, harus kita buat gemuk. Harus. Ini untuk ngasih makannya sehari berapa kali? Sehari kalau kecil ini setiap habis kita beri karena kita juga efisiensi makanan. Karena kalau terlalu banyak ini diceker-ceker ini akhirnya muntah. Ini ya, muntah. Pokoknya 3 kali lah, 3 kali sampai 4 kali. Nah, memang pas saat awal pembibitan ini kita memang harus agak rekoso juga. Karena tengah malam harus bangun. Kita lihat habis, ya harus kita makani lagi. Berarti karena memang baru umur kecil ya Pak. Kecil ya. Jadi ini memang kalau memang seperti halnya manusia kali ya. Jadi butuh ASI-nya juga eksklusif. Sama dengan ini juga pakannya harus kontinu. Dikit-dikit kali kontinu. Nah nanti kalau sudah umur 2 minggu ke atas kan ini sudah bisa lompat ke kotak yang agak tinggi. Kita sudah satu makan penuh 1 kali, kita masuk 2 hari, tengah malam kita tidur nggak apa-apa karena makannya udah terjamin. Dan minuman juga jangan sampai telat. Kalau telat ini kasihan. Gitu. Terus pemanasan ini sebenarnya untuk puyuh jenis coklat ini sebenarnya ada yang putih ada. Yang putih. Ini lebih tahan sebenarnya, lebih tahan dingin ini. Kalau yang putih tidak tahan dingin, itu pemanasannya memang harus. Iya, pemanasannya memang harus harus lebih lama gitu. Tetapi memang putih itu lebih unggul, produktivitasnya lebih tinggi, makannya lebih dikit. Cuma sampai saat ini bibit nggak ada. Malah nggak ada. Sekarang ini aku cari nggak ada. Gitu. Baik, ini saya boleh tahu dari ukuran berapa tadi? 90 kali 120. Ini berapa isinya? Berapa ekor? 100 ini. 100 ya? 100. Ini optimal 100. Tapi kalau terpaksa diisi 150 tapi uyuan tapi nanti 1 minggu kemudian dipindah, dijarangkan. Ini umur seminggu ya? Ini umur seminggu. Seminggu dari berarti ini umur 2 minggu ini. Oh, udah 2 minggu. Kan dari penetasnya seminggu kirim. Gitu. Terus tadi Jaya pakan. Ya. Sanitasinya Pak De? Sanitasinya ini memang setiap hari harus dibersihkan. Karena dengan ada pemanasan ini sebenarnya ada penguapan di kotorannya puyuh ini kan tinggi tuh H2-nya. Iya, makanya kalau ini berpengaruh enggak nanti ke kesehatan? Berpengaruh. Utamanya terhadap senot nanti. Makanya kalau pelihara puyuh kecil itu harus bersih. Jadi jangan sampai kita sanitasinya rentan kena penyakit. Iya, senot utamanya ini juga rentan. Tapi antisipasinya asal kandang bersih, insya Allah nggak kena lah. Saya dari 92 ini pengalaman kena flu burung 1 kali, kena senot 2 kali, terus Newcastle disease ini tidak total tapi ya 1 kali. Sudah kena, tapi sekarang alhamdulillah enggak. Sekarang ini, alhamdulillah ini, jadi mungkin Allah berkehendak dilindungi juga gitu. Baik Pak De, ini tadi mengulas puyuh asik juga ya. Jadi kita juga nanti bisa tahu gambarannya
bahwasanya segala sesuatu yang kita usahakan kalau itu kita tekuni ya. Iya. Tadi Pakde berkali-kali kena flu burung, kena Newcastle. Ya, Newcastle ini disease. baru tahu nih ada penyakit Vertelo, ya. Newcastle ya. Jadi ini mungkin bisa disampaikan keuntungannya Pak De. Ya. Jadi Bapak Pariman ini sudah dari 92 sampai sekarang. Jadi udah pensiun masih melanjutkan lagi. Otomatis kan ini asik, berarti kan ada keuntungan ini. Ya. Coba disampaikan ini. Sebenarnya cara matematika itu mudah aja ya, gini. Kalau kami kan sebenarnya memakai pakan sejak 92 sampai sekarang ini ada dinamikanya, gonta-ganti pakan. Tetapi kalau Mencari ramuan yang bukan tidak meramu, karena Jadi- jangan sekali-kali meramu seorang peternak. Malahan. Jangan. Kenapa tidak boleh meramu? Karena si puyuh ini pengen protein tinggi, perutnya kecil. Berbeda dengan sapi toh. Sapi perutnya besar, minta protein rendah malahan. Di bawah puyuh lah. Sehingga kalau teman-teman ini mau usaha puyuh meramu sendiri, saya meyakinkan 6 bulan pasti gagal. Nggak akan telur lagi. Atau berarti ada standarnya ya? iya udah, ini sudah saya udah meyakinkan kepada sendiri ya? petani puyuh itu jangan sampai meramu sendiri. Kalau mau meramu sendiri 4 bulan awal ini mereka meraup keuntungan tinggi, tetapi durasi pemeliharaan nggak akan sampai 1 tahun, 6 bulan pasti putus. Karena sudah telur mulai menurun gini. Tapi kalau saya ini pelihara minimal saya tuh pakai umur 1 tahun. 1 tahun Terus sudah gambarannya gini, setiap 1000 puyuh itu menghabiskan 25 kilogram pakan jadi itu. 1000 puyuh 25 kg pakan jadi. Pakan jadi ya. Oh, ini di totalnya di Ya. kandang Pak Pariman berapa ekor? 3.000-an ini. 3000 ekor. Ya, 3.000-an ya. Kali Ya sehari berarti ini ada 1,5 sak. 1,5 sak. 1,5 atau 75 kilo. Nah, kalau dari aspek keuntungan, selama teman-teman juga meliharanya standar teknis, jadi kalau ini bisa produktivitas kan dari startnya ini kan rata-rata hanya ada 80. Tapi saya hanya ceknya ini dari 1 sak itu jadi berapa butir. Kalau pakannya bagus, ini sak bisa setiap setengah kintal ini bisa jadi 1.800 butir. Butir telur. Ya, tinggal nanti teman-teman ngalikan sesuai dengan situasi harga yang ada sekarang. Jadi kalau hari ini saya memakai pakan dengan harga kurang lebih 380-an per sak. Terus ini anak saya suruh hitung itu produksi jadi 1.500 saja masih untung. Oh iya. Kan setiap penjualan 750 itu harganya 250. Jadi setiap 1.500 ini 500.000. 500.000 dikurangi 380 120. Jadi itu Berarti setiap bisa bertahan sampai sekarang karena memang ya karena memang menguntungkan betul. Cuma kelemahannya petani secara umum itu di aspek pengelolaan keuangan. Ketika petani itu ada uang banyak, lali itu terus untuk makannya ya mewah atau apa. Tapi sebenarnya harus sindrom. di manage juga ini. Jadi supaya bisa bersinambungan karena puyuh ini awal kita perlu modal banyak, nanti bisa ketutup di 4 bulan pertama kalau tidak dimakan. 4 bulan pertama sudah bisa nutup. Kalau tidak dimakan loh ini. Kalau tidak dimakan. Ya, tetapi Khusus dijual. Ya khusus dijual. Kita makannya udah dari pensiunan lah misalnya itu. Ada denda kalau motor. Itu bisa. Biasa balik ya dia. Bisa udah break even point lah. Jadi siap. 4 bulan itu kalau tidak dimakan. Tapi kalau mau makan ya silahkan diatur lah. Jadi durasinya kan 1 tahun. Nanti 1 tahun itu ya harus menabung karena nanti di akhir bulan ke-9 nanti telur itu turun. Oh, jadi di bulan ke-9 Mulai turun. Oh, Jadi iya, sampai ke level 80 terakhir nanti sudah 70. Terus nanti yang ketika sudah menurun Pak De, berarti Ya. afker nanti ya? Afker. Itu umur berapa? Terus kemana itu nanti? Kalau sebenarnya di
Apir itu kalau rata-rata 1 tahun. Ini tahun ya? sudah banyak anunya sekarang nih, masarkan mudah sekali. Oh, berarti Jadi udah saya ada nggak konsumennya ya? Iya, enggak ada kesulitan. Siap, Malah siap. banyak yang banyak yang nyari. Oh iya. Gitu. Kalau untuk telurnya sendiri pasarannya kemana Pak ya? Pasaran sementara kami penuh lokal aja sini. Sudah mengambil sendiri atau pesen Itu diantar. Oh, diantar. Diantarkan. Jadi udah. Ini sehari ini bisa berapa kilo? Saya ini kalau karena puyuh saya ini sudah agak tua, ini bukan kilo deh. Oh. Tapi 3 dus itu kan isinya sekitar 2.250. Weh, 2.250 Iya. butir. Butir. Terus sehari berapa dus? Sehari ya 3. Kalau ini 3. sudah mulai menurun. Kan Berarti makan kira-kira ya 600 ya Pak dia? ya 600-an. 750 Pak. Iya, 750. 750 dikurangi pakan 380 sama 150 kan sekitar 500-an. 500 dino. Iya, bukan. Maksud saya sisanya kurang lebih 200-an. Oh iya, siap. 200 ya 150 lah. Kita kalau menuangkan waktu ini nggak nyampe 4 jam lah. Oh iya. Di Sambi bisa ya? Di Sambi bisa. Tapi ini, maksudnya di Sambi bisa itu yang nggak boleh itu waktu. Waktu ya. Misalnya harus waktu ya, makan itu harus serius gitu. Tapi kalau mau di Sambi ya pas waktu luang, pas jam-jam gini ya terpenuhi dulu haknya. Ya, terus jamnya harus standar. Siap, Pak De. Gitu ya. Lalu ini Pak De, untuk limbahnya, ini kemana? Limbah Diolah pupuk atau kemana? Ini ya saya mantan penyuluh ya, cuma Besok tadi penyuluh saya. Satu juga agak heran dari pengalaman petani. Padahal saya nggak menganjurkan. Dia itu minta kotoran puyuh dari kandang langsung disebarkan. Setelah siang menyiang itu loh, tapi ada airnya. Itu bagus sekali malah. Aku ya heran. Ada fermentasi Enggak fermentasi. Aku ya heran juga. Seorang penyuluh heran, tetapi karena itu pengalaman petani adalah real, sehingga sekarang ini petani dulu tak berikan penyuluhan, pakailah ini pupuk kandang kami, pupuk puyuh saya tak gratis aja, nggak mau. Sekarang dia mau beli. Berarti sekarang nggak ada kesulitan untuk membuang limbahnya. Enggak, cuma harus dibuang keluar. Maksudnya keluar? Ya. Maksudnya dari lingkungan rumah, jangan di lingkungan rumah sini kalau membuang, di sawah. Di sawah kita buatkan gubuk gitu. Oh gitu. Iya. Jadi di luar kandang sehingga tidak nanti ada terkontaminasi dari limbah tersebut. Jadi karena bau. Kalau teman-teman di sini bau enggak? Enggak sih. Kalau tidak terlalu bau karena saya memakai bakteri. Untuk ininya. Minumnya. Untuk minumnya. Jadi ini ada bakteri E4 lah. Bakteri E4 di ya mungkin bakteri lain bisa. Biar tidak bau. Tiap hari saya campur gitu. Oh iya. Ini jadi maka sejak 92 sejak kami dikunjungi ya dari peternakan dan sebagainya, dia mengatakan kok nggak bau, aku ya diem aja. Dia baru beritahu bahwa itu harus pakai bakteri. Oke, siap. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ini sudah banyak menjelaskan, memberikan motivasi, gambaran seperti apa keuntungan untuk berbudidaya puyuh. Gemak itu loh, jenenge gemak. Tadi sudah merasakan telurnya. Enak ya. Enak. Jadi ini terima kasih untuk ilmunya Pak De. Sehat selalu. Amin, ini Pak senior saya penyuluh, tapi benar-benar bisa memberikan motivasi ya. Ketika para pemuda atau petani milenial muda ini kebingungan, ini loh ada peluang kok gitu ya. Kemudian untuk bagi yang sudah pengen leren, ya ini ada kesibukan setelah pensiun, begitu ya Pak De? Iya. Ini kelihatannya menikmati. Tapi ini Mbak Uri, saya ini kebetulan anak saya ini kok senang ya, terus malah tak berikan. Sebenarnya. Oh iya, ini jadi, sudah diwariskan. Sudah tak wariskan. Saya bersyukur karena jadi supervisor. Ya, karena udah tua dan sebagainya. Oh, iya. Anak saya kok punya niat tanpa saya suruh. Udah malah saya senangnya gini loh. Jaringan saya tidak lepas. Ya. Jadi pasar saya itu masih terbina sehingga tinggal mau maju anak saya nanti. Sudah. Ini kalau aja ada misalnya nanti ada yang menghubungi Pak Pariman siap ya.
Siap. Oke, Ya, siap. jadi ini baik. Ini nanti kita bisa ketemu Pak D. Pariman, Ya. seorang pensiunan penyuluh pertanian. Nah, ini sudah ada usaha budidaya puyuh, tepatnya di Desa Bayanan. Dusun Desa Gesikan. Bayanan, Ya. Desa Gesikan, Kecamatan Gantiwarno. Baik, terima kasih Pak. Kita bisa ketemu, insya Allah nanti bisa silaturahim selanjutnya. Ya. Untuk Sobat Tani, semoga bisa ketemu di Pojok Manis berikutnya. Dari kami, tim Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.